Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang murid-murid ibu semuanya. Oke, di video ketiga ini ketiga ya. Video ketiga ini ibu akan lanjutkan penjelasan mengenai kebahasan dalam teks laporan hasil observasi. Tadi kita bahas mengenai yang pertama itu kata, frasa, verba serta nomina. Terus yang kedua itu mengenai afiksasi. Ya, afiksasi ya. Dan yang ketiga itu mengenai kalimat definisi dan deskripsi. Oke, di video ketiga ini gue akan menjelaskan mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan apa itu kalimat kompleks? Oke, kalimat simpleks ya. Kalimat simpleks adalah kalimat dalam sebuah teks yang hanya dibentuk oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang hanya terdiri dari dari subjek dan predikat. Ya, itu dia kalimat kompleks. Nah, tapi apakah hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, Bu? Tidak. Ya, jadi kalimat simpleks itu hanya kalimat yang terdiri seperti namanya simpleks ya, simple. Jadi kalimat ini adalah kalimat tunggal yang hanya terdiri terdiri hanya satu klausa saja. Bisa walaupun dia hanya terdiri dari subjek dan predikat saja, itu masuk ke dalam kalimat simpleks. Tapi kalau dia kalimat sempurna, Bu, subjek, predikat, objek, keterangan, itu juga kalimat simpleks, asal dia hanya terdiri dari satu klausa atau satu kalimat saja, atau terdiri dari dia hanya satu kalimat tunggal saja, ya. Satu kalimat tunggal, satu saja kalimatnya, itu masuk ke dalam kalimat simpleks. Nah, contohnya apa? Contohnya nih yang simple, saya makan nasi, atau saya berlari, itu adalah kalimat simpleks ya, kalimat tunggal. Atau saya makan nasi panas, nah itu adalah kalimat simpleks karena hanya terdiri dalam satu klausa atau terdiri dari kalimat tunggal satu saja. Oke, lanjut kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa ya. Jadi dia terdiri dari beberapa kalimat yang digabungkan menjadi satu buah kalimat. Itu adalah kalimat kompleks. Nah, dia digabungkan dengan apa? Kalimat kompleks ini menggunakan konjungsi atau kata penghubung sebagai pemersatu kalimat itu, sehingga dua atau lebih kalimat itu ketika digabungkan menjadi satu, dia menjadi satu buah kalimat saja, tapi ditandai dengan atau ditambah dengan konjungsi atau kata penghubung di dalamnya. Nah, berdasarkan konjungsinya juga kalimat kompleks ini dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kalimat kompleks setara ya. Kalimat kompleks setara ini adalah kalimat yang memiliki klausa ganda yang bentuknya atau fungsinya setara, sehingga ketika dua kalimat tersebut digabungkan, salah satu unsur pembentukannya tidak disisip. Salah satu unsur pembentukannya itu disisipkan, salah materinya. Sisipkan. Contoh nih, kalimat pertama, sekolah berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu. Kalimat kedua, sekolah berfungsi sebagai wadah mengasah kreativitas. Ketika dua kalimat ini digabung, subjeknya kan sama tuh, sekolah berfungsi, subjek predikatnya sama, sekolah berfungsi. Ketika digabung dua kalimat ini, disisipkanlah yang sama tadi. Jadinya sekolah berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu dan mengasah kreativitas. Karena fungsi kalimat itu sama, ya. Dia sama-sama sekolah berfungsi. Jadi tidak perlu kita pengulangan sekolah berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu dan sekolah berfungsi sebagai wadah mengasah kreativitas. Karena dia setara, jadi disisipkan atau dihilangkanlah yang sama tadi fungsinya. Ya, itu maksudnya dalam kalimat setara. Lanjut, ada namanya kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat adalah kalimat yang memiliki klausa ganda, namun bentukannya atau fungsinya tidak setara atau bertingkat. Sehingga ketika dua kalimat ini digabung, seluruh unsur tetap harus ada. Tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang disisipkan. Ya, beda ya sama kalimat pertama tadi, ada yang disisipkan ya, subjek predikatnya disisipkan karena dianggap sama aja dengan kalimat yang pertama tadi. Kalimat kedua sama kalimat pertama subjeknya sama aja, jadi harus disisipkan aja lah daripada mubazir. Nah, untuk kalimat kompleks bertingkat ini itu dia unsurnya sudah beda, tapi harus digabungkan menjadi satu buah kalimat ditandai dengan konjungsi ya, ingat. Contoh kalimat 1, sekolah adalah tempat yang menyenangkan. Kalimat kedua, seluruh siswa senang pergi ke sekolah. Itu adalah dua kalimat berbeda.
yang fungsinya, yang tingkatannya juga berbeda. Sehingga ketika digabungkan menjadi sekolah adalah tempat yang menyenangkan sehingga seluruh siswa senang pergi ke sekolah. Mana konjungsinya, Bu? Sehingga adalah konjungsinya. Makanya dia dijadikan kalimat kompleks bertingkat karena tidak ada unsur yang disisipkan. Itu dia maksudnya. Oke? Saya harap kalian memahami seluruh materi. Ingat 2 jenis kalimat ini yang tadi ya, antara kalimat simpleks dan kompleks ini pun sering kita jumpai dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi ingat ada 4 kebahasan dalam teks laporan hasil observasi yang yang pertama mengenai kata, frasa, verba dan nomina. Yang kedua afiksasi. Yang ketiga kalimat definisi dan deskripsi, dan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, minggu ini kita ada tugas ya. Jadi tugasnya adalah saya minta kalian masing-masing membuatkan 1 contoh dari setiap kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Contoh nih, kata. Apa contohnya? Kata contohnya ini. Frasa contohnya ini. Verba contohnya ini. Nomina contohnya ini. Afiksasi apa contohnya? Nanti kalimat definisi apa contohnya? Kalimat deskripsi apa contohnya? Begitu juga simpleks apa contohnya? Kompleks apa contohnya? Ingat ya, kompleks ada 2, kompleks setara dan bertingkat. Itu juga dibikin satu-satu. Oke, dikumpulkan paling lambat minggu depan dalam buku latihan, dipoto, kirim via WA. Oke, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat. Semoga pandemi segera berakhir dan sampai ketemu minggu depan dalam insya Allah di materi yang baru. Oke, karena ini sudah berakhir kita, sudah tuntas materinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semangat.